spesifik soal prestasi Gibran sebagai wali kota Solo. Bagaimana pandangan kubu nomor 1? Ini sebuah prestasi yang disampaikan oleh teman-teman dari kubu nomor 2. Anda setuju itu? Saya pikir saya bukan kapasitas saya untuk menilai itu, ya, untuk menilai Mas Gibran. Justru saya pengen mengatakan nanti debat kedua adalah cawapres. Saya pengen memberikan waktu saya untuk pasangan saya. Untuk apa? Untuk pasangan yang lain. Jadi menurut saya Pak Muhaimin itu adalah politikus senior yang handal. Jadi menurut saya jam terbangnya itu udah nggak bisa dibohongin. Sudah jam terbangnya tinggi. Beliau itu aktivis sejak muda, ya kan? Anggota DPR, ketua partai 20 tahun kalau nggak salah itu. Anggota DPR. Sekarang calon wakil presiden. Jadi saya pikir nggak perlu diragukan lagi. Sebelum ke Mas Arsyad, saya ingin kembali dulu ke Mas Rosan. Mas Rosan, di permukaan, di masyarakat, ini kembali soal Gibran ya. Kritik terhadap Gibran adalah memang ada prestasi yang dirasakan masyarakat di Solo. Tapi kalau dia bukan anak presiden, tidak akan mungkin mampu melakukan apa yang dia lakukan hari ini. Karena ternyata banyak dukungan dari pemerintah pusat, dari kementerian-kementerian untuk Solo. Kemudian kalau dianggap ada keberanian dia, keberanian karena didukung oleh kekuasaan. Kalau bicara pas Pampres misalnya, banyak yang mengagumi sikap dia, tapi banyak yang bilang, ya karena dia anak presiden. Kalau dia wali kota biasa, dia tidak akan mampu lakukan itu. Ini kan muncul di permukaan. Pasti kubu nomor 2 sudah punya jawabannya. Bisa Anda jelaskan? Ya, kembali lagi yang saya sampaikan adalah fakta dan kebenaran yang ada. Jadi angka perekonomian 6,26% itu fakta. Kota ternyaman itu fakta. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang fakta seperti yang saya sampaikan tadi. Asumsi-asumsi yang mengatakan itu karena A, B, C, D, E, silakan saja. Tapi yang paling penting adalah hasilnya, resultnya seperti apa, konkret nggak, angkanya benar tidak, ya udah itu pegangan kami. Jadi orang mau berasumsi yang lain, silakan, negara demokrasi, silakan saja gitu. Jadi yang penting angkanya, faktanya, statistiknya seperti ini loh. Kalau dari kubu nomor 3, apa kelebihan Pak Mahfud dibandingkan 2 kandidat lainnya? Gini Bang, nanti Anda akan lihat sendiri pada waktu debat nanti, bahas tanggal 22, bagaimana Pak Mahfud itu. Namun kita semua tahu bahwa track record Pak Mahfud itu jelas sekali. Pernah di eksekutif, seperti sekarang sudah juga pernah di pertahanan legislatif dan yudikatif. Jadi kalau bicara track record itu menyeluruh. Dan bagaimana komitmen beliau terhadap kepastian hukum. Jadi seorang Pak Mahfud ini cocok sekali. Karena ini partnership ini penting sekali. Dua-duanya harus saling mengisi supaya bisa melaksanakan yang namanya membawa Indonesia ini tadi. Indonesia yang menjadi Indonesia unggul, Indonesia lebih baik. Indonesia menjadi negara yang maju. Jadi walaupun gimana pun seorang wakil presiden itu harus punya track record yang jelas. Dan tadi, suatu jelas kepastian untuk apa? Apa kekuatan khususnya yang bisa dikontribusikan? Jelas, Pak Mahfud. Itu adalah mengenai hukum, tapi balik-balik untuk apa? Kesejahteraan, keadilan, dan juga kemakmuran bangsa Indonesia. Itu Bang. Karena ke depan yang menjadi sorotan adalah Gibran, ya, ketika nanti masing-masing cawapres berdebat atau menyampaikan visi misi. Maka pertanyaan ini berlaku untuk ketiga-tiganya. Muncul pertanyaan, Pak Prabowo ini kesehatannya diragukan. Isu ini tidak bisa ditutup-tutupi, muncul ke permukaan. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, kalau seandainya, memang berandai-andai tapi kemungkinannya ada, Pak Prabowo tidak bisa menjalankan tugas dan perannya sebagai kepala negara, yang akan menggantikan adalah wakilnya, yaitu Gibran. Dengan semua track record yang ada, lepas dari Anda mengatakan bahwa ada keberhasilan sebagai wali kota di Solo, tapi jam terbangnya, pengalamannya dianggap minim. Muncul pertanyaan, apakah Gibran nanti akan mampu mengambil alih kepemimpinan dalam usianya yang muda, dengan pengalaman politiknya yang masih minim, dan juga pengalaman pemerintahannya yang juga masih minim, untuk negara sebesar ini dengan 280 juta rakyatnya. Anda boleh belakangan aja dulu,
Saya ingin Mas Arsyad, Anda melihat ada ancaman, ada risiko, ada sesuatu yang harus menjadi catatan kalau Gibran menjadi pemimpin di negeri ini. Bang, yang mesti kita pikirkan gini, kita tidak pernah mengatakan bahwa anak muda itu tidak bisa menjadi wapres ataupun presiden. Tetapi adalah track record proses kehidupannya yang harus kita. Karena apa? Kematangan untuk memimpin sebuah bangsa ini nggak mudah. Jadi kalau misalnya umur nggak ada masalah, tapi prosesnya, bagaimana proses dari track record yang ada supaya bisa pada waktunya. Karena kompleksitas yang ada ini bukannya enteng, ini berat. Apa yang Anda maksud dengan prosesnya? Prosesnya bahwa dalam proses kehidupan itu, setiap orang misalnya, contohnya Mas Ganjar itu 10 tahun di legislatif, lalu menjadi yang namanya gubernur selama 10 tahun. Itu track record. Seperti Pak Prof. Mahfud, yang dimana sudah masuk legislatif, yudikatif, dan juga eksekutif. Kita tidak pernah mengatakan bahwa yang muda tidak bisa menjadi wakil presiden, ataupun presiden. Tidak. Tapi track record, pengalaman untuk menjalankan hal ini semua penting sekali Bang Andi. Jadi Gibran ini memenuhi nggak persyaratan track record dan proses tadi? Saya tidak perlu menjawab Bang Andi. Semua bisa mengetahuinya. Jawabannya adalah dari rakyat. Rakyat bisa menilai bagaimana track record daripada setiap ini. Jadi saya rasa itu yang paling penting kan. Yang sudah jelas Mas Andi bahwa tadi makanya saya mengatakan bahwa pemimpin yang paling cocok buat kami adalah Mas Ganjar untuk melanjutkan dan memperbaiki yang apa di Indonesia ini. Karena itu menjadi hal yang sangat penting sekali untuk Indonesia. Giliran kubu nomor 1, apa yang terjadi kalau karena suatu sebab Pak Prabowo tidak bisa melanjutkan kepemimpinan dan digantikan oleh Gibran? Apa yang terjadi? Mas Andi ini masih pengen persoalan itu dibahas terus. Tadi perkara penilaian saya kan nggak mau memberikan nilai. Sebetulnya bukan apa-apa Mas Andi. Orang kalau mau menilai itu kalau sudah khatam, sudah selesai. Ini kan belum selesai. Jadi kita di pertengahan jalan suruh menilai. Jadi kurang elok kalau dinilai. Kalau udah 5 tahun selesai baru. Yang kedua, tadi kan berandai-andai, ya kan? Kalau saya begini Mas Andi, kita itu punya aturan hukum. Sekarang itu sudah legal, paslon ketiga-tiga itu sudah legal menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Makanya kenapa pada waktu itu Pak Anies menanyakan etika. Sebetulnya etika itu lebih tinggi daripada legal. Kalau legal ya sudah, ini ada aturan main. Kalau ada sesuatu dengan capresnya apa sih, cawapresnya itu sudah normatif. Tidak perlu ditanyakan lagi itu kan. Perkara mampu dan tidak mampu itu rakyat yang menilai. Ya kan? Sekarang sudah sampai di posisi itu. Jadi silakan saja rakyat menilai, legalnya sudah clear, tetapi etikanya ya kira-kira seperti itu. Itu kalau menurut saya. Sekarang hak jawab pada Mas Rosan ya, tentang kekhawatiran sebagian. Ya, saya nggak bisa menjelaskan berapa persentase, tapi di permukaan sudah mulai ada pembicaraan seperti ini. Bagaimana Anda menjawab kekhawatiran sebagian orang terhadap kalau saja terjadi seperti yang tadi saya sampaikan? Pertama-tama ingin saya sampaikan adalah kesehatan Pak Prabowo itu sangat-sangat luar biasa dan beliau sangat-sangat fit. Nah, kemudian bagaimana yang tadi disampaikan oleh Bang Andi, kalau saya setelah tidak mau mengandai-andai, tapi kita kan mesti melihat bahwa negara ini dipimpin oleh presiden, wakil presiden, dan seluruh kabinet menteri. Ada pembantu-pembantu presiden. Dan kelebihan dari Mas Gibran ini adalah beliau ini orang yang mau mendengar dan menerima masukan. Gitu. Ciri-ciri pemimpin yang baik adalah bukan selalu memberikan arahan. Salah satu pemimpin yang baik adalah mendapatkan masukan dari semua pihak, kemudian bersama-sama membentukkan kebijakan yang baik untuk rakyatnya. Dan kelebihan dari Mas Gibran itulah dia mendengar, makanya ada program Gibran Mendengar gitu. Nah, itu yang pertama. Kedua, ini kan masalah umur sangat subjektif ya. Kita lihat banyak pemimpin dunia yang umurnya di bawah 40 tahun. Dari Kanada, Prancis, dan New Zealand, dan yang lain-lain. Dan justru mereka membuktikan bahwa mereka menjadi pemimpin yang berhasil. Karena kenapa? Karena mendapatkan juga dukungan dari seluruh rakyatnya. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang masih muda dari segi umur. Median masyarakat Indonesia, mediannya itu adalah 29,5, tidak 30 tahun. Median umur dari masyarakat Indonesia. Nah, oleh sebab itu, dukungan masyarakat atau rakyat menjadi sangat penting. Dan dukungan ini akan lebih relate ke Mas Gibran karena kenapa? Karena di bracket yang paling besar, di bracket yang memang Mas Gibran di saat ini umurnya. Jadi
akan membawa representatif dari anak muda ini, sehingga otomatis dukungan ini menjadi lebih besar. Jadi menurut saya bahwa itu menjadi salah satu hal yang ada mungkin mulai dibicarakan, tetapi jangan khawatir. Pertama, kesehatan Pak Prabowo sangat-sangat fit, ya. Kedua, bahwa pemerintahan ini tidak hanya dijalankan oleh satu orang, tapi dijalankan oleh seluruh pembantu-pembantunya yang tentunya akan didukung oleh menterinya yang hebat-hebat, yang berpengalaman, yang luar biasa, sehingga bisa memberikan masukan dan memberikan keputusan yang baik untuk rakyat ke depannya. Terima kasih. Baik. Sebelum pindah topik, apakah ada komentar dari kubu nomor 1 atau kubu nomor 2? Komentar sedikit, Mas Andi. Jadi buat saya, muda itu bukan masalah usia. Seperti tadi yang dikatakan Mas Arsyad, ya, melewati proses dan punya track record yang baik. Tidak masalah itu, ya kan? Sehingga memang betul-betul pemimpin muda itu genuine, sehingga bisa memimpin bangsa ini ke depan. Boleh dibandingkan dengan pemimpin luar negeri. Tadi itu misalnya Prancis ataupun mana itu melewati proses semua itu. Tidak langsung seperti itu. Saya pikir itu tambahan saya. Langsung seperti itu maksudnya apa? Kan kita tahu lah, beliau itu kan baru 2 tahun lah, ya kan, baru 2 tahun tadi itu kan. Jadi kita bisa bandingkan lah 2 tahun berpengalaman, mungkin berprestasi tadi, tapi dalam kurun waktu yang pendek. Jadi jam terbang masih belum cukup menurut saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.